sahabat rindu kepada surga. Semua mereka ingin berperang, tapi ternyata keinginan mereka di saat keluarnya ke medan perang, mereka tertahan. Tertahan kenapa? Uzur. Jadi bukan mereka yang tidak mau, tapi mereka mendapatkan uzur dari Allah. Padahal mereka ini rata-rata nekat ingin berperang. Contohnya dalam kisah yang diriwayatkan oleh sahabat, itu ada salah seorang yang baru menikah, seseorang bernama Julaibib. Ya, tentu di antara kita ada yang pernah dengar Julaibib, salah seorang sahabat Nabi. Orangnya pendek, hitam, jelek lagi, Pak. Sampai Nabi berulang-ulang menanyakan ke beliau, engkau ingin menikah? Kata Julaibib, siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Ditanya ingin menikah, dia jawabannya orang yang rendah hati, rendah diri. Siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang kutanya namuhum kawin. Saya tidak tanya siapa mau denganmu, namuhum kawin, kata Rasulullah. Jadi kata dia, tapi ya Rasulullah, aku bukan orang yang layak untuk didapatkan oleh seorang perempuan. Namuhum kawin. Julaibib mengatakan, ya begitulah, kata dia. Nah, Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin menikah sekarang, pergilah ke rumah fulan, kata Rasulullah. Dia pergi, kemudian lamarlah anaknya. Katakan engkau utusan Rasulullah. Katakan kepada ayahnya bahwa Rasulullah mengutusmu untuk melamar anaknya. Dia antara malu dan takut, dia datang ke rumah itu keesokan harinya. Kemudian dia jumpai ayah dari anak gadis ini. Kebetulan ayah ini orang kaya, anak gadisnya cantik. Nah, kemudian dia mengatakan, aku utusan Rasulullah. Langsung disambut dengan baik oleh ayahnya. Kalau utusan Rasulullah langsung disambut dengan baik. Lalu ditanya, ada apa gerangan yang mengutusmu, yang membuat Rasulullah mengutusmu? Kata Julaibib, aku diutus oleh Rasulullah untuk melamar anak. Begitu dia dengar kalimat untuk melamar anakmu, yang melamar modelnya begini, yang anaknya cantik perbandingannya antara bulan dan bintang, langsung ayah ini bereaksi. Katanya, mohon maaf, saya tidak bisa menerima keadaan begini. Engkau tahu siapa kami, tapi walaupun begitu, aku akan bertanya dulu kepada anak. Rupanya pembicaraan itu didengarkan oleh anak gadisnya. Langsung anak gadisnya keluar bertanya, siapa ya ayah? Ayahnya mengatakan Julaibib. Jadi begitu disebut Julaibib, terbayang di kota Madinah itu Julaibib, ya itu orangnya. Kata anak gadis itu, ada apa? Dia diutus oleh Rasulullah untuk melamarmu, hai anakku. Begitu dia dengar kalimat Rasulullah yang utus anak gadis ini, langsung menjawab, kalau dia utusan Rasulullah, wahai ayah, sekarang juga kuterima lamarannya. Bayangkan kesalehan seorang anak gadis hanya mendengar nama Nabi, karena mereka memang sudah tahu yang taat Nabi adalah taat Allah, cinta Nabi adalah cinta Allah. Mereka mengejar semua itu. Lalu anak ini dengan segala keikhlasan menerima lamaran Julaibib. Julaibib pulang dalam keadaan tersenyum-senyum. Bertemu Nabi, bagaimana? Dia mengatakan, alhamdulillah ya Rasulullah. Sudah persiapan, Pak, mengumpulkan mahar. Julaibib bingung menemui Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak ada harta untuk menikah. Kata Rasulullah, aku pun sedang tidak ada harta. Temuilah Abu Bakar. Abu Bakar temui, tidak ada. Disuruh temui Umar. Umar tidak ada. Baru disuruh bertemu dengan Utsman. Utsman orang kaya, dia dapatkan mahar dibantu oleh Utsman bin Affan. Makanya ada sekarang yang mau menikah tidak ada mahar, itu nanti temui saya suruh temui yang lain. temui pula. Dari Ustaz lu ngapain? Karena ada juga yang udah suruh temui orang, karena dia sendiri mempersiapkan yang kedua. Bisa jadi nampak. Jadi masya Allah, akhirnya sudah dia genggam mahar, lalu beliau siap-siap besok akan menikah. Dan sore itu dia mempersiapkan segala hal. Tiba-tiba ada sebuah informasi bahwa musuh menyerang, tapi tidak disebutkan dalam hadis itu perang apa. Ada musuh yang ingin menyerang. Rasulullah segera memberikan komando, siap-siap semuanya menghadapi musuh. Julaibib melihat ada keributan di tengah kota Madinah, orang sedang mempersiapkan, cari tombak, cari ini, semuanya persiapkan alat perang. Nah, kemudian Julaibib bertanya, ada apa? Karena dia disibukkan dengan mahar, dia tidak mengikuti informasi terupdate. Ada yang mengatakan, kita sedang
disuruh oleh Rasulullah siap-siap musuh dalam perjalanan menuju ke sini. Nah, kemudian disitulah Julaibib mengatakan, kalau begitu aku ikut. Kata sahabat yang lain, jangan Julaibib, engkau besok harus menikah, jangan ikut, selesaikan pernikahanmu. Kata Julaibib, tidak, aku ikut. Akhirnya dia dengan uang mahar tadi, yang direncanakan mahar, dia membelikan beberapa peralatan untuk berangkat. Dia berangkat. Hari itu juga dia berangkat. Dan terjadilah perang itu. Saya tidak tahu perang apa karena tidak disebutkan dalam hadis. Dan beliau syahid, terbunuh di medan perang. Sampailah berita itu kepada calon istrinya. Lalu istrinya mengatakan, sungguh Allah lebih sayang kepada Julaibib. Dia telah dinikahkan dengan bidadari yang melebihi kecantikanku ribuan kali lipat. Dan seandainya Julaibib itu masih muncul lagi di tengah-tengah kota Madinah ini, 1000 kali dia melamarku, 1000 kali aku terima lamarannya. Begitu hebatnya iman mereka. Jadi yang mau saya katakan bahawa sahabat ini bukan pura-pura tidak mau perang, pura-pura sakit perut, pura-pura ini. Enggak, mereka memang niat sekali mau perang. Yang mau menikah pun milih perang daripada menikah. Kenapa? Mereka tahu seberapalah cantik perempuan di dunia. Secantik-cantiknya, nya bau juga. Ibu-ibu nak yang wangi? Tidak ada. Kentutnya wangi kan? Tidak ada. Tapi Masya Allah, kecantikan surga, kecantikan bidadari, tiada kekurangannya, tidak ada kurang. Sampai Nabi waktu menceritakan masalah surga, beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan penduduk surga tidak ada sakit perutnya, tidak ada kentut, tidak ada keringat, tidak ada kencing, tidak ada nya, tidak ada sendawanya, tidak ada gerok. Kata Rasulullah dalam hadis, penduduk surga tidak ada gerok, sempurna, tidak ada diabetes, asam urat, kolesterol, sebentar-bentar stroke, tidak ada. Sempurna, yang perempuan sempurna. Semua ibu-ibu dijadikan bidadari, umur antara 25 sampai 30 tahun dalam hadis riwayat Muslim. Kecantikannya istri kita apa? Diketok magic oleh Allah. Istri-istri kita kalau masuk ke surga semua jadi bidadari. Nah, jadi jangan sampai ingin menyingkirkan istri di surga, kayak dunia disingkirkan, di surga pun disingkirkan. Ikah kaji kah dapat dong kah ngendung kasih belah di benda yang bidadari baru. Itu tidak ada cerita. Semua rubah jadi bidadari. Serindu mereka. Kali ini Rasulullah mengatakan, yang rindu-rindu itu pas mau masuk ke dalam medan perang, mau berangkat tiba-tiba sakit. Tapi Nabi berjanji. Tentunya kalau Nabi berjanji adalah janji Allah. Nabi tidak mengatakan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Nabi mengatakan, walaupun mereka sakit, karena niat mereka, tekad mereka membara untuk ikut bersama, lalu Allah hadang mereka dengan uzur, sakitkah? Ada yang modal sakit, kalau dalam Riyadhus Shalihin kitab yang lain, ada yang Rasulullah melarangnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin, tolong izinkan. Kata Rasulullah, ibumu sudah tua, ayahmu sudah tua, jangan ikut, pelihara. Tapi keinginan dia ingin syahid besar. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan ikut, jangan ikut. Ini sama modelnya. Jadi macam-macam uzur dari Allah datang di waktu mau ikut perang. Jadi semua yang tidak bisa ikut, pahalanya sama dengan yang ikut. Hanya karena niat. Ini intinya. Hanya karena niat yang kuat. Semua yang tidak mampu melakukan satu amalan, tapi niatnya kuat sekali, lalu datang halangan dari Allah, maka pahalanya sama. Makanya ada 2 poin yang perlu dijadikan syarat di sini. Kalau mau dapat pahala walaupun tidak sempat beramal, mau dapat pahala tapi tidak sempat beramal, yang pertama syaratnya dia melakukan amal itu selalu. Dia istiqamah dalam amal itu. Jadi kalau salat subuh, selalu salat subuh berjamaah, selalu datang, dimanapun datang. Asal dengar azan salat subuh dia datang, berarti dia telah melalui syarat pertama. Syarat kedua, tiba-tiba datang uzur dari Allah. Setiap sudah berbulan-bulan tak ada masalah, tiba-tiba asam urat, kaki bengkak, tidak bisa keluar, hatinya gelisah. Orang kalau betul-betul ikhlas karena Allah, enggak bisa solat subuh itu gelisah, Pak. Kapan dong lonjak orangnya? Dia seakan-akan tidak nyaman. Rupanya Allah beri rasa sakit, enggak bisa berangkat, kaki tidak bisa digerakkan. Orang yang model begini, maka waktu dia selama uzur itu belum sembuh, hari-hari dia, misal dia selama sakit tidak bisa datang lagi ke masjid, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai stroke kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun.
Kalau sebelum stroke itu dia terus-terusan menghadap Allah, terus-terusan berjamaah istiqamah, maka walaupun 4 tahun selama stroke itu datangnya dari Allah, artinya uzur itu datang tiba-tiba, pahalanya setiap subuh dia dapatkan sempurna. Pahalanya dia dapatkan sempurna setiap salat subuh, walaupun kakinya tidak mampu lagi menjejakkan kaki ke masjid. Jadi ini yang sedang diajarkan oleh Nabi. Orang-orang yang terbiasa beramal, isteri beramal untuk kebaikan suaminya, tunggu-tunggu suami, sudah siapkan masakan. Dia ingin suami adalah jembatan menuju ke surga. Seharusnya begitu pandangan seorang isteri. Jadi bagaimanapun bentuk suami, bentuk macam ragam wajah suami, dan warna macam ragam, ada yang hitam, putih, ada yang belang-belang, macam model. Tapi kalau dia lihat suami adalah palang pintu surga, maka baginya sama. Yang penting suami jadi jalan menuju surga. Dia benar-benar melayani suaminya. Pagi dia pakaikan kaos kaki, kemudian suami berangkat ke kantor, sebelum pulang sudah siap makanan, dia belanja, dia antar anak kita. Lalu malam hari dia layani dengan urusan-urusan yang diwajibkan Allah. Tiba-tiba sakit, seorang isteri tiba-tiba sakit. Hari-harinya dia sangat baik melayani suaminya. Rasa sakitnya tidak menghilangkan pahalanya. Tetap dia dapat pahala seperti melayani suami. Begitulah hebatnya menjadi seorang muslim yang istiqamah. Berbeda kalau hanya niat tapi tidak istiqamah, cuma dapat pahala niat. Contohnya siapa? Kata para ulama, ada orang yang kadang-kadang hari ini salat subuh, besok tidak salat. Hari ini salat subuh, besok tidak salat. Ilahlah, dilap-lap, kambuh-kambuhan, suka-suka dia, enggak istiqamah. Lalu hari itu tiba-tiba dia sakit perut. Hari-hari dia pun enggak istiqamah, tapi ada rencana untuk salat subuh. Tiba-tiba dia sakit perut, yang model begini tidak dapat pahala sempurna. Yang tadi dianggap seperti salat subuh berjamaah. Nah, makanya Nabi mengatakan yang terhalang dari di Madinah tadi, mereka ingin, bukan pura-pura, maka pahalanya seperti ikut perang. Yang tadi sakit perut tapi enggak istiqamah sebelumnya, maka dia cuma mendapatkan pahalanya. Dia cuma mendapatkan pahalanya. Maka Bapak Ibu berkata Allah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Sebelum datangnya waktu sakit, maka gunakanlah waktu sehat. Maka kan dinasihati oleh Nabi, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan yang 5 sebelum yang 5. Salah satunya apabila sakit, apabila sehat, gunakan sampai datangnya sakit. Kalau sakit, sebelum sakit betul-betul kita gunakan waktu untuk beribadat, sakit itu tetap dihitung oleh Allah. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, "Iza maridal 'abdu aw safara." Kalau seorang hamba sakit atau musafir, kana lahu muqiman sahihan, maka dia dapat pahala seperti dia mukim dan sehat. Orang musafir banyak enggak bisa melakukan jamaah kadang-kadang. Di tengah jalan dia singkatkan salat, dia qasar, kadang-kadang dia jamaah. Dia banyak enggak bisa melakukan sempurna. Tapi kalau sebelum musafir dia memang ahli jamaah, maka Allah catatkan pahalanya tetap 27 derajat. Orang sakit juga begitu. Syaratnya istiqamah sebelum sakit. Maka Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terbiasa bersedekah, teruskan sedekah sampai tiba-tiba kita ingin sedekah, uang kita dicuri. Dalam bab kurban, coba lihat dalam bab kurban, kalau kita baca kitab, itu kalau sudah beli daging, sudah beli kambing atau sudah beli sapi untuk kurban, kita ikat, lalu besok mau kurban, malam dicuri bang. Yang dicuri kurbannya bukan orangnya, tapi ya curi ulang. Kurbannya dicuri, hilang. Apa kata para ulama? Sebagaimana dia telah mengeluarkan harta, walaupun tidak jadi berkorban, pahalanya sempurna seperti berkorban. Maka beramallah, berlomba-lombalah mengejar amal. Di saat kita masih punya harta, bersedekahlah. Masjid butuh sesuatu, lakukanlah, karena ada waktunya. Kita tidak lagi mampu beramal, tapi di waktu datang tidak mampu beramal, kalau kebiasaan kita lakukan, insya Allah Allah pelihara.